Ini kegiatan animasi misioner dan sharing Injil dari KKI diadakan di Keuskupan Sanggau. Sekarang sedang registrasi peserta. Ya. Tim mungkin ada di sebelah sana barangkali timnya. Yang dari Loyan. Tumpukan baju nampaknya akan dibagi ke peserta, baju dengan perlengkapan lainnya. Nah, ini peserta-peserta yang ikut kegiatan animasi misioner kali ini diselenggarakan oleh KKI di Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Mereka sedang registrasi ulang. Kompleks katedral ini pondok-pondok milik paroki. Setiap paroki punya pondok di sini. Area megatenda Keuskupan Sanggau. Para peserta yang sudah mulai menempati kursi yang disediakan. Panitia sudah siap semuanya. Banyak sekali yang datang dari berbagai kelompok doa. Tampak membelakangi kami itu adalah sepertinya Ibu Wakil Bupati hadir juga nampaknya. Ya, ini peserta-pesertanya dari berbagai kalangan. Kelompok kategorial yang ada di wilayah Keuskupan Sanggau. Masih berdatangan para peserta kegiatan ini. Ikut acara ini kah, Mbak? Gimana kesan-kesannya untuk acara ini kira-kira? Kan belum, gimana kesan-kesannya? Apa namanya? Sebelum gimana persiapannya untuk acara ini? Persiapan sudah 100%, hampir siap. Oh ya. Ini mewakili kelompok apa? Kita tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, tenaga medis lah ya. Oh ini adalah mewakili dari kelompok tenaga medis. Apa kabar? Mentor saya dulu di PDKK. Udah daftar dulu Pak? Udah kah? Udah kah? Kawan Pak Lis, ya? Enggak, ini yang per orang lagi untuk tanda tangan baju nanti. Oh ya. Ya Pak. Terlihat suster dan panitia sedang mengurus registrasi peserta. Mungkin ada yang dari tempat yang agak jauh sepertinya. Baru datang mereka. Mulai banyak ya peserta yang hadir. Registrasinya ya.
panitia. Ya. Berapa total peserta, Mbak? Oh, belum dihitung. Tapi ada sekitar 300-an mungkin ya. Kalau jumlah yang daftar itu 250 orang. 250. Oh ya. Oke, Tapi yang datang belum semuanya ya. Cintanya ya, Pak panitianya. Sana juga. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Nah, karena cintanya belum tumbuh, kita Nah, ini cinta. panitianya sedang melakukan verifikasi untuk peserta yang hadir. Kegiatan sudah mulai dilangsungkan. Ini langsung Pak Toreko yang memimpin nampaknya. Ya, boleh dikatakan beliau ini Dirjen KKI untuk Penumpang Tanggal. Oke, siap. Di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Kiri ke kiri beri cinta, kiri ke kanan beri cinta, beri cinta, beri cinta. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang buat kita. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang buat kita. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar lagi, putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang buat kita. Aku dan kamu ada cinta. Cinta sekarang ya. Kami persilakan Bapak Ibu adik-adik duduk kembali. Sudah sedikit gerak ya, dan maklumi saja di sebelah sana agak terik mataharinya, jadi agak sedikit terasa panas ya, di sebelah sana. Kita informasikan kembali bangku di bagian nakes sebelah kanan ini masih Bapak Ibu adik-adik semuanya, pastor, suster. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kami kita awali dengan doa pembuka. Kami mohon kesediaan dari suster, boleh untuk memimpin doa pembuka. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekasih, kita mulai acara pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih,
banyak yang datang. Sebelum masuk apa itu KKI dan apa maksudnya, saya mau memperkenalkan diri dulu lah. Saya Pastor Gregorius Eko, PR, di Keuskupan. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Keuskupan Sanggau. Tapi di samping itu, saya juga sebagai Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Sanggau. Nah, apa itu Karya Kepausan? Nanti kita akan perkenalan sebentar. Terkait acara hari ini, Bapak Ibu, memang agak ada isu sedikit kemarin ya, kemarin. Saya cerita sedikit. Pertama, kami di Keuskupan ini ingin membantu para nakes. Karena ada rencana Bapak Uskup mau mendirikan klinik, lalu akan mendatangkan nakes-nakes kenalan yang kebetulan dari tamatan luar negeri yang sudah berpengalaman untuk sharing bersama dengan nakes-nakes kita di sini. Itu rencana awal. Lalu kami bentuklah waktu itu grup WA untuk para nakes. Nah, kebetulan Bapak Uskup dapat kabar Dr. Iren dan teman-teman akan datang ke sini. Bapak Uskup mungkin karena kepikiran tadi para nakes koneknya, karena di situ ada Dr. Iren yang seorang dokter, tangkapnya ini Sekretariat Kesehatan KWI. Lalu beliau minta saya, Pastor, langsung saja membuat surat untuk para nakes. Datang acara tanggal 29. Setelah koordinasi saya dengan Dr. Iren, ternyata yang datang adalah kelompok dari komunitas bakti kasih kemanusiaan. Jadi bukan khusus nakes, tapi untuk umum juga kelompok-kelompok kategorial dan umat-umat semua. Nah, maka waktu itu segera saya konfirmasi, lalu saya pikirkan sederhana saja bahwa ya sudah, nakes yang daftar nanti silakan. Lalu saya kirim WA pribadi ke perwakilan kelompok kategorial yang ada di Sanggau, di kota Sanggau. Tapi karena namanya media sosial sekarang cepat sekali nyebar, jadi yang datang ini dari seluruh penjuru kota, mulai dari Moyang ada datang, dari Jangkang ada datang, dari mana-mana datang mendaftar semua. Dan kami sudah panik, saya bilang Dr. Iren, aduh ini bagaimana ini? Dr. Iren juga bingung waktu itu, aduh kita hanya kapasitasnya 160 atau kita 80 ya bahkan ini berapa dulu sudah bagaimana nih tambah kira-kira ya kita tutup. Nah itulah tadi yang merasa terlambat ini mengatakan macam-macam, kenapa ini tidak diselesaikan. Dan memang rencananya awalnya acara sederhana saja, tidak sebesar ini rencananya, cuma karena menyebar itu antusiasme umat juga luar biasa, akhirnya sudah kita buka lebar. Akhirnya yang datang sekarang kurang lebih hampir 300 orang yang datang, 260 sekian. Nah, terus dengan panitia macam-macam hampir 280 yang hadir di sini hari ini. Nah, dan macam-macam itu awal. Nah, itu rencananya. Jadi kemarin banyak nakes baru menangkap bahwa itu para grup nakes itu untuk acara hari ini, padahal itu acara rencana lebih besar ke depannya. Ada rencana-rencana besar ke depan yang akan kita rancang. Juga rekoleksi khusus para nakes dan macam-macam. Nah, itu singkat cerita sejarah perjalanan terselenggaranya kegiatan sore hari ini, ya. Jadi begitu, Bapak Ibu, sedikit cerita. Baik, saya akan masuk. Tadi saya memperkenalkan diri, saya juga sebagai Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia. Orang-orang kalau bicara KKI itu biasanya akan langsung sekali, sekolah minggu ini, langsung ke situ. Padahal KKI tidak hanya itu. Nah, KKI tidak hanya itu. KKI, nah apa sih itu? Dia punya 4 serikat. Kalau boleh dikatakan kasarnya, KKI ini mereka bertanggung jawab kepada seluruh keuskupan, seluruh lingkup keuskupan ini. Misal mereka ada serikat kepausan untuk pengembangan iman. Jadi tugas kami juga memikirkan bagaimana mengembangkan iman umat di keuskupan.
Serikat Kepausan Santo Petrus Lasu tentang panggilan. Tugas kami juga memikirkan bagaimana panggilan di Keuskupan Sanggau ini harus hidup. Dia jadi pastor, dia jadi suster, bruder. Lalu ada Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Nah, ini yang dikenal sebagai Sekami. Ini yang di depan ini, nah inilah anak-anak Sekami. Ibu bukan ya? Atau masih mau jadi Sekami? Ini mereka Sekami, Serikat Anak-anak Misioner, Kepausan Anak-anak Misioner. Lalu selain itu juga ada Serikat Kepausan bagi imam religius awam misioner. Nah inilah Dr. Iren dan kawan-kawannya. Mereka berasalnya dari sini. Gabungan antara kaum awam religius. Nah di sini ya. Mereka bermisi. Singkat cerita, pengertian bahwa tugas KKI adalah memperhatikan karya misi yang ada di keuskupannya. Nah, begitu. Jadi bukan hanya soal sekolah minggu, bukan hanya soal anak-anak remaja. Nah, di keuskupan kita KKI ini masih disebut komisi. Padahal KKI bukan komisi. KKI bukan masuk komisi karya pastoral. KKI ini strukturnya dari tahta suci Vatikan. Lalu ada kongregasi suci penyebaran iman atau evangelisasi bangsa-bangsa. Ada propaganda fide. Jadi Paus itu punya menteri-menteri, punya apa namanya, ya menteri lah kalau dalam sebuah negara. Atau misalnya disebut komisi-komisi, kongregasi-kongregasi. Nah, salah satunya adalah propaganda fide. Nah, dari kongregasi ini turunlah ke karya kepausan, Pontifical Mission Society. Nah, barulah tadi itu ada 4 serikat itu. Nah, supaya tahu apa itu KKI. Tujuannya memajukan kerjasama misioner dengan edukasi, formasi, animasi, dan promosi misi, dan menyediakan diri sebagai sarana tugas untuk karya misi di keuskupan. Kata yang sesuai nasihat Injil. Kemarin saya sudah mengajarkan mereka, jangan sampai datang setiap Selasa pergi sekami, pulang lalu ngomong, bangsa, nah tidak boleh, tidak boleh. Atau apalagi bahasa Jawa yang sekarang diterapkan oleh orang kita yang kadang mereka tidak tahu artinya. Jancok, itu padahal kasar sekali. Ibu bupati mesti tahu artinya. Dia pasti tahu artinya kalau dia orang Jawa. Itu kasar sekali. Nah itu lumrah digunakan di sekitar kita. Padahal itu kata yang sangat kasar. Supaya kalau nanti saya bersama tim ini keliling ke paroki-paroki atau ke rumah sakit atau ke kelompok-kelompok kategorial, tahu. Oh kami dari KKI. Makanan apa KKI? Nah, ini dia makanan iman. Di mana kami bisa mendapatkan support dalam hal obat-obatan. Karena kami yakin teman-teman yang sudah berdiri dari Skado ini punya misi yang sama dalam hal kemanusiaan, bagaimana menjalankan misi kita dengan damai. Tidak ada persaingan di antara kita. Kita tidak lagi melihat umat Muslim, kita tidak lagi melihat umat Kristen apa yang mereka lakukan. Tapi mulai dari sekarang, bagaimana umat Katolik juga muncul dalam hal misioner ini. Jadi mohon dukungan dari Dr. Iren selaku dari perpanjangan tangan dari KWI. Kalaupun memang bisa datang Skado, kami siap membantu Dr. Iren. Dan setelah ini kita sebagai umat Katolik berpikir bagaimana kita menjalankan misi kita masing-masing sesuai dengan profesi, dengan kondisi Blue Ocean yang damai. Maupun yang non medis, untuk suatu gerakan kan tidak hanya medis itu hanya misalnya dengan dokter dan para medisnya saja, tetapi yang non medis juga ikut bantu di pendaftarannya untuk tuntun yang lansia dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi satu kesatuan ya. Nah, terutama untuk para dokternya nanti bisa menghubungi Romo Greg untuk bisa terhubung dengan
komunitas medis Katolik Indonesia itu juga sekarang sudah ada di 22 keuskupan, para dokter-dokter Katolik yang berhubungan. Di sana boleh curhat, di sana bisa teriak minta bantuan yang terkait dengan pelayanan di masing-masing daerahnya. Ya. Para ibu dan peserta tim untuk mengatasi jika terjadinya kontra terhadap kegiatan kita, dan apakah seperti kami yang tenaga kesehatan khususnya untuk di Sanggau ini, jika ingin bergabung dengan komunitas komunikasi kemanusiaan, haruskah resign dari kerjaan atau tetap masih bisa bekerja tapi dapat bergabung? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, prinsipnya komunitas awam imam dan religius misioner ini adalah komunitas sekuler, katakanlah ya, karena kami tidak tinggal dalam satu tempat. Jadi masing-masing tetap tinggal dalam keluarganya sendiri-sendiri, punya pekerjaan masing-masing. Tapi ketika kita ada karya, itu siapa yang bisa bergabung, mari bergabung dan berjalan, gitu ya. Pasti Tuhan juga yang memelihara dengan caranya yang mungkin kita nggak terpikirkan. Tapi kan nggak bisa nyalain Roh Kudus dan Tuhan saja. Kita kan harus berbuat sesuatu juga. Maka tahun lalu di Hari Minggu Misi Sedunia tahun 2022 kemarin bulan Oktober, kami KBKK datang ke Keuskupan Palangkaraya karena dihibahkan sebidang tanah di sana di Catholic Center Keuskupan Palangkaraya 4.000 meter persegi untuk kami membangun pusat misi untuk awam-awam. Jadi nanti di sana ada training mengenai spiritualitasnya dan juga training mengenai karya. Bagaimana seorang misionaris, kalau dia memang 100% misionaris, seperti katekis misalnya, ataupun guru, ataupun tenaga medis misalnya ya, ataupun pedagang yang memang niat bermisi, pergi dan tinggal di satu tempat untuk membina umat sekitarnya, tetapi dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri melalui karya. Misalnya, ada nanti pinter orang yang pandai membuat roti, mengajarkan bikin roti. Kalau dia tertarik bikin roti, Sedang mendengar ceramah dari dokter Iret ya. dan mengajar orang juga. Suster Tuhan izinkan ini bapaknya katakan nanti pada ulang tahunnya yang ke-25 di bulan Februari dalam bentuk kata atau setengah ayat atau satu ayat penuh. Ya, itu ini yang pertama. Setelah mendapatkan itu, karena ini massal, tidak mungkin tiap orang menyampaikan apa yang didapat. Jadi simpan tetap dalam hati. Kita masuk ke dalam keheningan yang kedua. Dalam keheningan yang kedua, kita mempunyai sikap bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa makna kata sepenggal ayat atau ayat itu untuk saya? Untuk saya, apa maknanya? Biasanya Tuhan mengingatkan satu pengalaman iman, kasih Allah, karena Tuhan Allah, kekuatan Allah yang hadir ketika kita mengalami sesuatu. Artinya pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, pengalaman akan relasi dengan Tuhan. Satu sharing kecil. Nah, setelah itu nanti ada sharing. Kembali kakiku terang bagi jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku
dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membedakan kamu." Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan dua orang bapak atau adik-laki maju ke depan, sampaikan katanya apa atau ayatnya apa, kemudian sharing saja. Rupanya Allah memberi kemudahan sehingga hal yang kecil dapat menolong sehingga selesai. Terima kasih. Baik semuanya, saya mengakui sebagai anak Allah, tetapi kita lupa untuk mengasihi putranya Yesus sendiri. Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membedakan kamu. Seringnya mungkin firman ini menjadi salah satu firman yang saya pegang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena firman ini memberikan kekuatan, memberikan harapan bahwasanya sering kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini, sering kita tertimpa masalah yang kadang membuat kita lemah, kadang membuat kita putus asa, tapi firman ini bagi saya benar-benar memberikan dukungan, benar-benar mengingatkan bahwa Tuhan ada di setiap situasi, terutama di saat situasi yang membuat kita benar-benar merasa sendiri. Terima kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini sangat menyentuh bagi saya karena perjalanan hidup saya sampai dengan saat ini sangat sulit lepas dari belenggu dosa. Sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan, atau mungkin bahkan di hadapan sesama yang betul-betul taat hidupnya, saya pun sungguh tidak layak. Tetapi di tengah kondisi saya yang sangat tidak layak tersebut, saya tidak mengerti kenapa Tuhan pakai saya. Banyak hal Tuhan pakai, baik itu dalam hal pelayanan gereja dan juga pelayanan-pelayanan lainnya di kategorian dan sebagainya. Saat ini saya juga merintis PDKK Santo Petrus dan Paulus di Segadau, dan itu masih berumur muda sekali, baru dikukuhkan beberapa minggu yang lalu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan pakai saya yang tadi sangat tidak layak dan bisa dikatakan statusnya hamba dosa.
saya itu dari ayat ini, yaitu ayat yang terakhir, yaitu yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena yang kita pegang adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Makanya mungkin itulah saya dilayakkan untuk sekian itu. Terima kasih. Untuk menghadapi badai hidup yang tidak mudah, di mana Tuhan curahkan pada seluruh peserta dan seluruh yang mereka doakan agar cinta kasih damai akan terus berkembang. Marilah kita berdoa. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, turunlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, supaya kami yang berkumpul di sini Mula-mula ibu-ibu dulu seperti Nah, baru saja selesai acara dan ada meja bingkisan kasih. siap-siap untuk makan malam. Bapak-bapak, setelah bapak-bapak Ada hampir 300 orang yang hadir dalam acara ini. sampai jumpa lain kesempatan. Animasi Tuhan visual memberkati. dan sharing Injil. Sekarang nampaknya disusul dengan pembagian cindera mata ini. Ada kaos, ada tas kecil, beberapa hal yang lain juga yang dibawa oleh tim dari Jakarta ini. Ya, masih persiapan untuk makan malam. Meja prasmanan ada di depan rupanya. Ada di atas panggung.